Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 10, nama Mahyuda Adimas, NIM 4119070. Di sini saya akan sedikit cerita tentang sejarah perjalanan atau hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib. Untuk kota Yasrib ini adalah nama kota Madinah sebelum Islam masuk. Jadi sebelum Islam masuk ke kota Madinah, kota ini bernama kota Yasrib. Yang menjadi salah satu sejarah perjalanan Nabi hijrah ke kota Yasrib adalah ketika pemuda kaum Quraisy melakukan atau berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada perencanaan itu pemuda-pemuda ini terdiri dari 12 kabilah, di mana seperti yang mereka sepakati dalam perencanaan mereka dengan Abu Jahal, itu mereka menyepakati bahwa setiap suku itu memiliki satu wakil, jadi tidak ada keributan atau perselisihan di dalamnya. Dan juga yang menjadi salah satu tujuannya itu, apabila Nabi Muhammad telah meninggal dan keluarga Nabi Muhammad menuntut, maka perwakilan dari setiap suku ini akan menyanggah tuntutan tersebut. Dan pada perencanaan pembunuhan itu yang terjadi pada malam hari, ternyata sebelum pembunuhan tersebut dilakukan, Nabi Muhammad telah mendapatkan hidayah dari Allah untuk melakukan hijrah ke kota Yasrib, di mana Nabi Muhammad menemui Ali dan meminta Ali untuk tidur di ranjang beliau seperti beliau tidur di ranjang tersebut. Lalu Ali mengiyakannya, menyetujuinya. Setelah itu Nabi Muhammad pergi ke rumahnya Abu Bakar untuk melakukan perjalanan, dan di sana Abu Bakar telah menyediakan 2 ekor unta. Sebelum melakukan perjalanan, Rasul dan Abu Bakar tidak langsung melakukan perjalanan ke kota Yasrib. Beliau bersembunyi dulu di Gua Sur selama beberapa hari sampai menunggu keadaan di luar itu menjadi tenang. Setelah beberapa hari tersebut, Rasul dan Abu Bakar langsung melakukan perjalanan ke kota Yasrib, dan ia menempuh perjalanan tidak di jalan yang biasanya. Jadi beliau menempuh jalan yang berbeda, tidak seperti perjalanan lainnya yang ketika menempuh ke kota Yasrib. Setelah itu ternyata dalam perjalanan berita hijrahnya Nabi ke kota Yasrib ini telah sampai ke telinga kaum muslimin yang ada di kota Yasrib pada saat itu. Dan setelah beberapa hari, akhirnya Nabi Muhammad sampai di kota Yasrib, dan kaum muslimin di situ menyambut kedatangan beliau. Sampai di situ, ternyata setiap kaum muslimin yang ada di situ menawarkan tempat tinggal mereka untuk ditinggali oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Namun Nabi Muhammad tidak serta-merta menerima dan menolak ajakan tersebut. Jadi Nabi Muhammad mengatakan bahwa agar itu lebih adil, jadi di mana unta yang dikendarai Nabi Muhammad tersebut, di mana dia akan berhenti, maka disitulah Nabi Muhammad akan menetap. Jadi setelah unta ini berjalan, ternyata unta ini berhenti di sebuah pohon kurma,
dan Nabi turun dan bertanya, ini punya siapa, kata Rasul. Lalu dijawab oleh Maddah bin Afra, itu adalah kepunyaan dari Sahal dan Suhail bin Amr. Maddah ini adalah wakil dari kedua orang tersebut, dan ternyata kedua orang tersebut adalah anak yatim dari Bani Najjar. Setelah itu Nabi Muhammad membangun kediamannya di situ dan lalu bersama kaum muslimin di sana membangun masjid di sana. Dan setelah beberapa saat akhirnya kota Madinah, kota Yasrib berubah namanya jadi kota Madinah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.